Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis pedagogi, khususnya untuk tipe soal yang berhubungan dengan kesulitan belajar peserta didik. Tipe soal ini merupakan tipe soal yang berasal dari FR untuk teman-teman yang sudah pernah tes pada tahap 1. Semoga melalui soal ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman untuk yang akan mengikuti tes PPK pada tahap selanjutnya, khususnya mengenai tipe soal yang berhubungan dengan kesulitan belajar peserta didik. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Bu Lina, seorang guru kelas 1 SD yang menemukan siswanya kesulitan dalam mengingat abjad, sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar mengeja. Sebagai seorang guru, hal yang harus dilakukan Bu Lina untuk membantu kesulitan siswanya adalah A. Belajar angka dengan warna dan animasi yang menarik. B. Berikan contoh materi dengan hal yang konkret. C. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. D. Menjiplak dan menulis huruf yang telah disediakan. E. Latihan menulis di atas udara. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi dari kasus pembelajaran Bu Lina ini merupakan jenis-jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Nah, secara umum ini ada 6 kesulitan belajar siswa. Yang pertama, disleksia. Disleksia ini adalah gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk mengingat abjad dan membaca. Nah, anak pada kondisi ini biasanya akan sulit merangkai huruf menjadi kata, merangkai kalimat, dan merangkai paragraf. Yang kedua yaitu dispraksia. Nah, dispraksia merupakan jenis gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Nah, anak dengan kemampuan motorik yang rendah akan kesulitan melakukan gerakan atau mengkoordinasikan anggota tubuhnya. Yang ketiga, disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang membuat pengidapnya kesulitan dalam menulis. Nah, anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan tangan yang jelek, kesulitan untuk menuliskan apa yang dirasakan. Yang keempat, diskalkulia, yaitu jenis gangguan belajar yang membuat kondisi pengidapnya kesulitan untuk berhitung atau memahami konsep matematika. Yang kelima, auditory processing disorder. Nah, kondisi ini adalah di kelainan otak dalam memproses suara yang masuk. Ini bukan berarti gangguan pendengaran, teman-teman, tetapi karena ada kelainan pada memahami suara. Orang yang mengalaminya bisa kesulitan membedakan suara yang satu dengan suara yang lainnya. Nah, mereka juga akan kesulitan mengikuti perintah suara dan mengingat hal yang didengar. Yang keempat yaitu visual processing disorder. Nah, visual processing disorder ini membuat para pengidapnya kesulitan dalam menginterpretasikan informasi visual. Mereka akan kesulitan membedakan dua objek yang bentuknya mirip. Nah, ini merupakan bentuk dari jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, berikut ini adalah cara mengatasi kesulitan belajar. Nah, yang pertama cara mengatasi kesulitan belajar disleksia. Nah, disleksia ini yaitu kesulitan anak dalam belajar mengingat abjad atau mengeja. Nah, adapun hal-hal yang bisa dilakukan yaitu memberikan alat bantu seperti perekam suara, daftar kata kunci atau kartu alfabet atau poster abjad. Kemudian hindari penggunaan kalimat panjang. Berbanyak latihan membaca. Nah, ini harus dilakukan secara setiap hari. Berikan waktu tambahan mengerjakan tugas atau mencatat materi yang diberikan. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang kesulitan belajar disleksia. Yang kedua yaitu cara mengatasi kesulitan belajar disgrafia. Nah, disgrafia tadi yaitu kesulitan belajar dalam menulis. Nah, adapun hal-hal yang bisa dilakukan yaitu yang pertama dengan strategi menjiplak huruf. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan. Kemudian strategi menulis huruf balok. Nah, metode ini dilakukan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar-gambar cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang atau dijiplak yang secara berurutan. Di mana di sini ketebalan dari huruf yang dijiplak ini dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. Kemudian latihan menulis huruf berukuran besar dan latihan menulis huruf di udara. Nah, ada juga latihan menulis huruf pada buku kotak-kotak atau pada buku garis 3. Nah, ini juga merupakan bentuk cara mengatasi kesulitan belajar disgrafia.
Yang ketiga yaitu cara mengatasi kesulitan belajar diskalkulia. Diskalkulia ini yaitu kesulitan belajar dalam memahami konsep matematika. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalnya visualisasikan konsep matematika dengan contoh atau gambar atau dengan benda konkret. Kemudian visualisasikan tanda atau simbol dengan contoh kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana. Misalnya simbol minus ini memiliki arti hilang atau pergi. Simbol plus memiliki arti datang sehingga jumlahnya menjadi banyak. Kemudian belajar sambil bermain. Nah, misalnya dengan menggunakan flashcard, Math Bingo, Pizza Potion, dan yang lainnya. Selanjutnya menggunakan warna atau animasi menarik. Misalnya menggunakan warna merah untuk tanda minus, biru untuk tanda plus. Nah, hal ini membentuk siswa mengerti simbol dengan lebih baik dan tidak tertukar. Selanjutnya media pembelajaran menggunakan kartu angka. Misalnya pada kartu ada angka 2 dan berisi gambar 2 apel. Nah, ini hampir sama dengan visualisasikan konsep matematika dengan contoh gambar atau benda konkret. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak, yaitu ada disleksia, disgrafia, diskalkulia. Nah, jadi teman-teman, yang penting teman-teman itu paham, disleksia itu kesulitan belajar apa, disgrafia kesulitan belajar apa. Nah, dengan begitu nanti dari option-option itu teman-teman bisa mengira-ngira, kalau dia kesulitan belajar ini, apa yang dilakukan. Nah, itu teman-teman bisa mengira-ngira. Nah, untuk cara mengatasi kesulitan belajar yang lain, nanti silakan teman-teman searching, cari-cari referensi yang lainnya. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat mengenai kesulitan belajar yang dilakukan oleh Bu Lina ini, yaitu disleksia, yaitu gangguan belajar yang disebabkan kesulitan anak dalam mengingat abjad dan membaca. Maka jawabannya adalah yang C, menyanyikan lagu dan menempelkan poster abjad atau angka. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Yuni adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 siswanya yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan, meskipun hanya berhubungan dengan matematika dasar. Pernyataan yang tepat berdasarkan kasus di atas adalah A. Siswa mengalami kesulitan belajar disleksia. B. Siswa mengalami kesulitan belajar disgrafia. C. Siswa mengalami kesulitan belajar diskalkulia. D. Siswa mengalami kesulitan belajar dispraksia. E. Siswa mengalami kesulitan belajar disability. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi berdasarkan pembahasan kita yang pertama, bahwa salah satu kesulitan belajar peserta didik adalah diskalkulia. Diskalkulia yaitu jenis gangguan belajar di mana kondisi ini membuat pengidapnya kesulitan untuk berhitung atau memahami konsep matematika dasar. Nah, hal ini sesuai dengan kasusnya siswa dari peserta didik Bu Yuni, di mana pada kasus ini 2 siswanya selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Nah, bahkan hampir sama sekali tidak bisa mengerjakan, padahal hanya matematika dasar. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C. Siswa mengalami kesulitan belajar diskalkulia. Jadi biar gampang mengingat diskalkulia, ingat aja kalkulator. Nah, kalkulator itu berhubungan dengan angka. Jadi diskalkulia yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan angka-angka, terutamanya konsep matematika dasar. Nah, untuk tipe soal matematika dasar, kadang-kadang seperti ini teman-teman. Jadi, teman-teman diberikan sebuah narasi soal. Nah, di soal itu ada siswa yang kesulitan. Nah, dalam penjumlahan, pengurangan, kemudian ada perkalian, pembagian. Nah, yang kalau ada tipe soal penjumlahan, perkalian, tentu perkalian harus diutamakan. Nah, ini termasuk dari konsep matematika dasar. Atau misalnya kasus lain, nanti teman-teman dikasih narasi soal yang berhubungan dengan nilai tempat. Nah, jadi ada siswa yang salah memberikan nilai tempat dari suatu lambang bilangan. Nah, ini juga masuk ke konsep matematika dasar. Nah, nanti jika ada soal yang berisi narasi, ada peserta didik yang kesulitan dalam melakukan operasi hitung penjumlahan, kemudian ada peserta didik yang kesulitan dalam menentukan nilai tempat satu bilangan, ini masuknya ke diskalkulia. Soal berikutnya. Pak Usman memiliki beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Setelah diidentifikasi, hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencampurkan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Yang kedua, kesulitan dalam menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Yang ketiga, ukuran huruf pada tulisan tidak proporsional. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka tindakan yang tepat harus dilakukan oleh Pak Usman adalah A. Meningkatkan frekuensi latihan membaca rutin. B. Melatih peserta didik dengan permainan angka dengan media flashcard. C. Menggambar huruf balok pada poster sederhana. D.
melatih peserta didik dengan kegiatan menjiplak huruf putus-putus. E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, dari apa yang sudah kita bahas pada video nomor 1 tadi, jadi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa Pak Usman ini ada pada kesulitan disgrafia. Nah, dari pernyataan ini bahwa siswanya Pak Usman ini kan yang pertama mencampurkan penggunaan huruf besar dan huruf kecil, kemudian kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Nah, ini sesuai dengan definisi kesulitan belajar disgrafia, yaitu gangguan belajar yang membuat pengidapnya kesulitan menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan tangan yang jelek, kesulitan untuk menulis apa yang dirasakan, kesulitan dalam merangkai huruf menjadi kata atau kalimat. Nah, jadi di sini sebenarnya dari soal kita sudah menemukan kata kunci. Nah, kata kuncinya ada di sini, teman-teman. Di menyalin, kesulitan dalam menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Nah, berarti ini berhubungan dengan disgrafia. Nah, ini yang sudah kita jelaskan bahwa teman-teman kalau membaca soal itu cari kata kunci pada soal itu atau cari kata kuncinya dari option-optionnya. Nah, di sini kan kata kunci dari soalnya ini menyalin, berarti dia kesulitan belajar disgrafia. Nah, karena si siswa ini mengalami kesulitan belajar disgrafia, maka tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pak Usman? Nah, dari sini kita bisa melihat kalau option A meningkatkan frekuensi latihan membaca. Nah, ini kan tidak ada hubungannya dengan latihan menulis, teman-teman. Yang B melatih peserta didik dengan permainan angka. Nah, ini juga tidak ada hubungannya dengan tipe kesulitan belajar disgrafia. Karena kalau angka ini berarti dia berhubungan dengan diskalkulia. Yang C menggambar huruf balok pada poster sederhana. Nah, ini ada hubungannya kan dengan menyalin. Jadi jawaban yang C ini kita keep dulu. Yang D melatih peserta didik dengan kegiatan menjiplak huruf putus-putus. Nah, ini juga ada hubungannya, teman-teman, dengan menyalin. Jadi jawaban yang D juga kita keep. Kalau yang E melatih dengan bermain tebak kata. Nah, melatih dengan bermain tebak kata ini tidak ada hubungannya dengan kesulitan belajar disgrafia. Jadi ada dua option antara yang C dengan yang D. Ini kalau kita membaca sekilas. Nah, sekarang kita telaah dari option C dan D ini yang mana yang lebih tepat. Kita lihat kembali di sini. Ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar disgrafia. Yang pertama, strategi menjiplak huruf. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan. Kemudian, strategi menulis huruf balok. Nah, metode ini dilakukan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf atau tulisan ulang untuk dijiplak secara berurutan. Selanjutnya, latihan menulis huruf berukuran besar dan latihan menulis di atas udara. Nah, ini merupakan beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar disgrafia. Nah, tentu berdasarkan penjelasan ini pasti ada keraguan dari teman-teman. Kalau gitu yang C kan masuk, menggambar huruf balok pada poster sederhana. Nah, karena di sini ada strategi menulis huruf balok. Nah, tapi di sini teman-teman, dia disuruh menggambar. Jadi, yang seharusnya dilakukan adalah pertama-tama menyebutkan dulu huruf pada anak sambil menunjukkan cara-cara menulisnya. Kemudian diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang. Nah, ini yang benar atau dijiplak secara berurutan. Nah, seperti ini tahapannya. Tapi di sini tidak. Langsung menggambar huruf balok pada poster sederhana. Nah, jadi option yang C ini tidak sesuai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi kesulitan belajar disgrafia. Maka jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Nah, jadi teman-teman, apabila teman-teman menemukan dua pilihan option dari jawaban yang kira-kira hampir benar, teman-teman harus pandai-pandai dalam menelaah jawaban tersebut, teman-teman. Seperti yang ini contohnya kan, yang C, yang D ini hampir-hampir mirip. Nah, tetapi dari option yang paling mirip ini, dari C dan D ini ada satu option lagi yang setelah kita telaah tidak sesuai, yaitu yang C, karena langkah-langkahnya tidak tepat. Dengan demikian jawaban yang tepat yaitu yang D. Soal berikutnya. Pak Wawan adalah seorang guru PJOK. Di dalam kegiatan pembelajaran pada materi kompetensi senam irama, Pak Wawan menemukan salah satu siswanya kesulitan dalam mempraktikkan gerakan tertentu. Padahal, koordinasi gerakan dalam senam tersebut tidak terlalu rumit, sehingga Pak Wawan memperagakan kembali dengan pelan-pelan gerakan tersebut. Namun tetap saja, siswa tersebut tidak dapat mengikuti koordinasi gerakan dalam senam. Pernyataan yang tepat berdasarkan permasalahan yang dialami siswa Pak Usman di atas adalah A. Siswa mengalami kesulitan belajar disleksia.
B. Siswa mengalami kesulitan belajar disgrafia. C. Siswa mengalami kesulitan belajar diskalkulia. D. Siswa mengalami kesulitan belajar disfraksia. E. Siswa mengalami kesulitan belajar kinestetik disability. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, dari apa yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa ada banyak sekali tipe-tipe kesulitan belajar peserta didik. Nah, di sini pada contoh kasusnya Pak Wawan ini, yang lebih tepat yaitu mengenai kesulitan belajar disfraksia, teman-teman. Nah, disfraksia yaitu kesulitan belajar atau jenis gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Anak dengan kemampuan motorik yang rendah akan kesulitan melakukan peragaan atau pergerakan dan mengkoordinasikan anggota tubuhnya. Nah, dari soal ini kan si siswa Pak Wawan ini kesulitan dalam melakukan koordinasi gerakan senam irama, padahal gerakannya tidak terlalu rumit dan sudah diperagakan ulang oleh Pak Wawan dengan gerakan yang pelan-pelan, tapi si siswa tetap tidak bisa mengikuti gerakan dalam senam tersebut. Nah, dengan demikian pernyataan yang tepat berdasarkan kasus pada siswa Pak Wawan ini yaitu yang D. Siswa mengalami kesulitan belajar disfraksia. Soal berikutnya. Dalam sebuah proses pembelajaran di kelas, Bu Rina merupakan wali kelas 2 SD menemukan 3 orang siswanya mengalami gangguan belajar neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis. Pernyataan yang tepat mengenai kesulitan belajar yang dialami peserta didik tersebut adalah A. Diskalkulia, B. Disgrafia, C. Disleksia, D. Nonverbal Learning Disability, E. Auditory and Visual Processing Disorder. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa Bu Rina ini merupakan kesulitan belajar disgrafia. Nah, di mana disgrafia tadi yaitu kesulitan belajar yang pengidapnya kesulitan dalam menulis. Nah, anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan tangan yang jelek, kesulitan untuk menulis apa yang dirasakan, dan kesulitan dalam merangkai huruf dalam kata atau kalimat. Nah, jadi dari narasi soal ini, jawaban yang tepat yaitu yang B, disgrafia. Nah, di samping itu, kalau kita telaah dari soal ini sebenarnya juga sudah ada kata kuncinya. Nah, ini di sini. Secara otomatis saat menulis. Nah, ini kan udah ada kata kunci. Kalau kesulitan dalam menulis itu berarti dia disgrafia. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk tipe-tipe soal yang berhubungan dengan kesulitan belajar peserta didik. Nah, silakan teman-teman nanti kembangkan ke tipe-tipe atau contoh-contoh soal yang lain yang berhubungan dengan kesulitan belajar peserta didik. Jadi 98% tipe soal untuk kesulitan belajar peserta didik itu bukan definisi, tapi sebuah soal narasi. Dalam soal itu dinarasikan sebuah kasus, diberikan sebuah kasus. Nah, dari kasus itu kita telaah dia ini termasuk mengalami kesulitan belajar apa. Nah, ini tipe soal yang pertama. Nah, untuk tipe soal yang kedua, kita diberikan kasus soal, kemudian kita diminta menelaah tindakan yang tepat untuk membimbing si anak atau peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu. Tentunya bimbingan yang diberikan ini sesuai dengan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, misal kalau dia kesulitan belajar diskalkulia, berarti kita memberikan bimbingan dengan menampilkan media konkret. Karena diskalkulia itu kan kesulitan dalam memahami matematika dasar. Kemudian kalau dia disleksia, nah disleksia itu kan berarti kesulitan dalam membaca. Salah satu caranya yang bagaimana? Yaitu dengan pertama, mengajak siswa untuk bernyanyi. Nah, yang kedua, memperkenalkan kepada siswa mengenai poster-poster abjad. Nah, tentu masih banyak lagi cara-cara untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi kita kali ini. Nah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan gambaran dan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi tes P3K tahun ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.